Tonton kembali lagi nih, kita bahas soal-soal P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di situasi kerja sederhana pelamar khusus di tahun 2023 ini teman-teman semua. Jangan lupa nih teman-teman, di channel kedua ini teman-teman jangan lupa di subscribe nih, supaya nanti ketika sudah di upload teman-teman langsung mendapatkan notifikasi. Jangan lupa tanda loncengnya pun diklik ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita let's go ke soal nomor 1. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu juga, seorang teman meninggalkan terlebih dahulu. Maka saya akan apa nih teman-teman? Apakah A. memaksanya untuk tetap tinggal, B. membiarkan saja, C. membujuknya untuk menyelesaikannya, D. memintanya untuk mempertimbangkan, E. meminta pertimbangan teman yang lainnya. Di sini teman-teman, clue-nya adalah kerja bersama atau kerja kelompok ya. Nah, tiba-tiba ada seorang temannya atau satu kelompok tersebut, ada satu anggotanya meninggalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita tidak boleh memaksanya untuk tetap tinggal. Ini kita akan langsung delete teman-teman. Membiarkannya, oke, ini kita akan checklist, tapi kita akan pilih mana yang opsi paling mendekati di clue soal nomor 1 ini. Membujuknya untuk menyelesaikannya, kita akan checklist. Memintanya untuk mempertimbangkan, kita akan checklist. Meminta pertimbangan teman yang lain, ini kita akan delete teman-teman. Kita tidak perlu mempertimbangkan teman yang lain, tapi karena kita sedang bersama-sama, maka jawaban tepat adalah yang D teman-teman. Memintanya untuk mempertimbangkan, langsung saja ke orangnya, karena kita tidak tahu juga teman-teman di dalam soal ini guru tersebut ada keperluan apa. Jadi memberikan pertimbangan dulu apakah harus meninggalkan secepat itu atau tidak. Jadi silakan memberikan opsi yang terbaiknya tapi tidak memaksa juga. Nah, permintaan untuk mempertimbangkan adalah hal yang tepat karena bisa jadi teman yang meninggalkan ada keperluan lain dan dalam hal ini kita hanya bisa menawarkan untuk tetap mengerjakan. Tapi ia juga yang memutuskannya teman-teman ya. Apakah dia harus tinggal atau dia harus keluar seperti itu. Tapi kita nggak perlu harus memaksanya untuk tetap tinggal teman-teman karena dia pun punya haknya. Oke teman-teman semua, kita lihat di soal nomor 2 ya. Di kantor Anda ada seorang teman yang sering pinjam barang Anda. Sudah beberapa kali teman meminjam barang saya dan dikembalikan dalam keadaan yang rusak. Apa yang harus saya lakukan? Jadi di kantor teman-teman semua, di sekolahnya ada teman guru yang sering pinjam barang, entah itu pensil, ballpoint atau barang apapun itu, sehingga ketika pas dikembalikan barang tersebut malah jadi rusak teman-teman. Jadi teman-teman apa yang akan dilakukan dengan situasi kerja seperti ini? Apakah A. mengabaikannya karena masalah kecil, B. merasa tidak enak untuk menegur, C. membiarkan daripada kehilangan teman, D. memarahinya, E. memintanya untuk memperbaikinya. Jadi teman-teman, mana nih yang paling tepat? Yang pertama lihat teman-teman, mengabaikan karena masalah kecil. Ini karena sudah beberapa kali teman-teman. Di sini ada clue-nya, sudah beberapa kali. Jadi kalau sudah beberapa kali berarti tidak hanya sekali. Kita nggak boleh mengabaikannya. Jadi ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita akan langsung delete teman-teman. Kemudian yang option B, merasa tidak enak untuk menegur. Ini kan kita akan delete. Jadi kita ya wajib untuk mengingatkannya. Tapi option mana nih yang paling tepat nih? C. membiarkan daripada kehilangan teman, kita akan delete teman-teman. D. memarahinya, ini jelas kita nggak akan pilih. Yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman ya, memintanya untuk memperbaikinya. Karena di sini clue-nya adalah sudah beberapa kali. Jadi meminta untuk diperbaiki karena tidak hanya sekali teman Anda meminjam dan kembali merusak. Jika dibiarkan, maka kita tidak bisa menanamkan sikap tanggung jawab terhadap orang lain. Dan bisa jadi ia akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Seperti itu. Jadi kita akan memberikan pelajaran untuk teman tersebut. Tapi memintanya itu dengan secara sopan dan santun ya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman ya di soal nomor 3. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, maka saya akan seperti apa? Apakah A. mengerjakan sebisanya, B. berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang, C. berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memerlukan waktu panjang, D. meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut, E. menyuruh teman untuk menyelesaikan tugas baru tersebut. Kalau kita menyuruh teman, jelas kita nggak akan pilih ya yang E, kita akan langsung delete. Karena ini adalah tugas kita teman-teman. Sorry, tugas saya gitu, tugas Anda gitu. Nah, kalau kita menyuruh teman, bisa jadi teman itu sedang sibuk juga. Jadi yang yang kita nggak akan pilih. Meminta teman untuk membantu, ini pun kita nggak akan pilih. Langsung kita delete. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memerlukan waktu panjang. Oke, kita akan checklist.
B. Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Boleh, kita akan checklist. A. Mengerjakan sebisanya. Ini jelas kita akan delete teman-teman. Kalau mengerjakan sebisanya ini jadi biasa-biasa aja teman-teman. Jadi tidak ada inovasi yang lainnya. Jadi yang paling tepat yang mana nih antara B dan C? Nah, jawabannya adalah yang B nih teman-teman. Penyelesaian dalam permasalahan selalu dilakukan dengan landasan tepat guna. Maka opsi B, ada pilihan yang lebih diberatkan pada kalimat tidak membutuhkan waktu panjang. Jadi langsung efisiensi ya teman-teman ya di soal nomor 3 ini. Bisa jadi tugas yang diberikan menjadi tugas yang deadline. Nah, jadi kita akan langsung ambil option B, berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Jadi ada cara-cara singkatnya sehingga waktu deadline tersebut bisa kita pangkas. Seperti itu teman-teman. Jadi ada poin plusnya. Kita kalau misalkan dihadapkan dengan dua opsi, selalu saya katakan di channel saya yang pertama, di channel Intercept X Navigator Guru, itu teman-teman kalau belum lihat silahkan lihat, itu sudah ke part ke 34 atau 35 deh, itu udah banyak banget. Jadi di channel kedua ini pengulangan 10 soal dari channel yang pertama itu, supaya teman-teman bisa lebih tajam lagi dalam menjawab soal-soal berkaitan dengan kesesuaian kerja ini. Oke teman-teman ya. Jadi option B ini paling kita pilih karena ada pemberat, yaitu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Kalau ada dua opsi seperti itu, kita akan pilih option yang memang punya poin lebih daripada poin option yang lainnya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya di soal nomor 4 nih. Ketika Anda dimutasi ke sekolah yang baru, kemudian ketika dalam perjalanan ke kantor, kendaraan umum yang saya naiki tiba-tiba mogok di jalan. Yang harus saya lakukan adalah yang mana nih? Apakah A. Berusaha ke kantor dengan berjalan kaki sedapatnya? Menurut saya option A ini terlalu pasrah ya teman-teman ya. Ini kita nggak akan pilih. Yang B. Menunggu kendaraan selesai diperbaiki. Boleh sih kita checklist, tapi ya nanti akan telat ya teman-teman ya. Coba kita cari lagi alternatif jawaban yang lainnya. Berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Oke, ini bisa. D. Mengabari teman di kantor minta untuk dijemput. Wah, gimana nih teman-teman? Yang D. Oke deh, boleh deh, kita akan checklist juga. E. Memarahi pengemudi. Wah, ini pasti kita akan delete. Tidak, nggak boleh. Kita itu di dalam soal itu nggak boleh mengkambing hitamkan orang lain teman-teman. Nah, jawabannya apa nih? Yang B, C, dan D teman-teman semua. Jadi jawabannya adalah yang C. Berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Ini ada ikhtiar ya teman-teman. Ada tindakan nyatanya teman-teman. Tapi tidak pasrah. Ini tindakan yang memang mencari untuk terus ke kantor, dibiarkan saja ya mogoknya. Kalau mengabari teman di kantor ini benar teman-teman, tapi meminta untuk dijemput ini belum tepat teman-teman. Karena kalau minta untuk dijemput bisa jadi teman tersebut pun sedang sibuk atau ada kerjaan yang lainnya. Kalau menunggu kendaraan selesai diperbaiki, ini akan memakan waktu yang lama. Jadi win-win solutionnya adalah berusaha mencari tumpangan lain atau kendaraan lain sehingga teman-teman tepat waktu di kantor atau di sekolah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan pilih win-win solution yang bisa menyelesaikan clue soal di nomor 4 ini teman-teman, atau nanti teman-teman di soal-soal di CASN teman-teman semua bisa menaklukkan untuk jadi ASN di tahun 2020 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar di angkatan keempat, karena angkatan 3 sedang belajar nih teman-teman, silakan teman-teman masuk saja teman-teman. Pendaftaran sudah dibuka, kita akan langsung gas belajar di awal Oktober ini. Silakan teman-teman ya untuk daftar di chat WA Mintera 087723317506 untuk semua jenjang ya teman-teman ya. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang guru hendaknya memiliki sebuah tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, saya akan apa? Apakah A. Berusaha dengan sekeras-kerasnya? B. Menyerahkan pada nasib? C. Meminta bantuan orang lain? D. Berusaha seadanya? E. Berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Nih teman-teman, yang mana nih? Kalau kita menyerahkan pada nasib, ini kita nggak akan pilih. Ini terlalu pasrah. Ini tidak akan kita pilih. Option C, meminta bantuan orang lain, kita akan langsung delete. Berusaha seadanya, ini pun pasar, kita akan delete. Jadi menyisakan yang option A dan option E. Kalau A, berusaha dengan sekeras-kerasnya, ini pun bagus teman-teman. Tapi lihat teman-teman yang E, berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Ini ada poin lebih teman-teman, ada target yang jelasnya. Sekeras-keras pun jika kita tandingkan dengan yang target yang jelas, maka lebih besar dengan target yang jelas teman-teman. Jadi option yang E ini kita akan pilih di soal nomor 5 ini. Karena apa? Berusaha dengan baik dan memiliki target yang jelas seperti orang berlari mengetahui garis finish, maka dia akan mencari usaha sesuai dengan target yang ia tetapkan. Jadi sekeras-kerasnya, kemudian kita akan memberikan
sesuatu yang lebih, kompetensi yang lebih, sehingga target kita tuh bisa tercapai dengan baik seperti itu teman-teman. Karena target itu teman-teman tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah cara kita mencapai target tersebut. Jadi kalau misalkan saya berikan adalah target itu adalah aja, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau cara untuk mencapai target itu adalah fleksibel, bisa dirubah. Sehingga target itu bisa kita capai atau kita lampaui. Seperti itu ya teman-teman ya. Let's go lagi teman-teman. Kita ke soal nomor 6 ya. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan atau oleh kepala sekolah, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan Anda lakukan kalau ada soal seperti ini dan situasi kerjanya ada pada teman kalian atau teman Anda yang ternyata sibuk banget diberikan tugas oleh atasannya? Apakah A. membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri, B. menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu, C. mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya, D. memberikan semangat kepada dia, E. membiarkannya? Hampir teman-teman, hanya yang option E aja yang tidak positif teman-teman. Jadi option A sampai dengan option D ini semuanya bahkan benar semua. Tapi yang akan kita pilih adalah option yang banyak plus-plusnya teman-teman. Plus ini adalah punya kelebihan yang lain daripada option yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita untuk membantu orang lain, maka selesaikan dulu pekerjaan kita. Karena kewajiban kita adalah menyelesaikan tugas kita. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman semua. Kalau kita menawarkan boleh. Kalau misalkan pekerjaan kita sudah selesai. Misalkan gini teman, yang B ini saya berikan ini teman-teman, tambahan kalimatnya. Saya akan menawarkan secara langsung bagaimana yang bisa dibantu setelah pekerjaan saya sendiri selesai. Nah, itu bisa kita akan pilih yang option B. Jadi option A ini tugas utama adalah bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Jika setelahnya ada waktu, maka kita akan bantu orang tersebut. Kecuali ketika di soal nomor 6 ini ada bentuk perintah dari atasan atau bentuk perintah dari kepala sekolah untuk meminta mendampingi atau membantu orang tersebut. Nah, kita langsung dampingi orang tersebut karena itu perintah dari kepala sekolah atau atasan kita sendiri. Jadi beda bentuk soal, beda lagi jawabannya ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa taklukkan ini dan bisa lulus deh. Amin, amin, rabbal alamin. Kita lanjut lagi teman-teman ya di soal nomor 7. Anda mendapatkan kenaikan jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Nah, sikap Anda itu apa nih? Apakah A. berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga, B. sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya, C. merasa bangga berlebihan dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, D. bangga dan bahagia atas diri sendiri, E. merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Yang mana nih teman-teman semua nih? Sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita naik jabatan misalkan atau naik posisi dari guru ke kepala sekolah atau dari 3A ke 3B dan seterusnya, maka memang kita itu merasa bangga boleh saja teman-teman, tapi tidak boleh berlebihan. Kita lihat teman-teman nih, kita pecahkan di option A dulu. Berusaha mengendalikan kebanggaan kebahagiaan diri serta keluarga. Oke, ini ada kata mengendalian. Pengendalian ini baik teman-teman, berarti kita harus checklist dulu ya nomor option A ini. Yang B ini teman-teman, sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu. Nah, ini teman-teman yang nggak boleh tuh, hingga semua orang harus tahu ini tidak baik teman-teman. Jadi kita langsung delete aja yang option B. C. merasa bangga berlebihan, kita akan langsung delete, berlebihan tuh nggak boleh. Bangga dan bahagia atas diri sendiri, oke kita akan checklist, boleh. E. merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga untuk mengadakan syukuran, ini pun boleh teman-teman. Tapi kita lihat teman-teman, ada opsi yang paling bisa kita ambil, yaitu option A. Kenapa? Dia berusaha mengendalikan walaupun bangga dan bahagia itu selalu ada di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga semua keluarga itu bisa terkendali. Nah, terkendali ini adalah salah satu kompetensi untuk seorang ASN tetap tenang segala sesuatu atau sedang menghadapi segala sesuatu yang ada di depannya teman-teman semua. Jadi, jawaban A adalah tidak berlebihan dalam menyikapi rasa yang timbul baik dalam kebahagiaan ataupun nanti kesedihan pada saat teman-teman bekerja. Nah, dalam pekerjaan semua pasti akan mendapatkan apa itu bahagia, apa itu sedih. Jadi, seorang ASN harus bisa mengendalikan perasaan tersebut teman-teman. Naik jabatan akan menambah beban kerja juga serta waktu karena harus mengurusi hal yang lainnya. Jadi kita tidak boleh terlalu berlebihan teman-teman. Jadi kita harus tetap mengendalikan perasaan yang ada pada ASN ini. Oke, lanjut teman-teman ya di soal nomor 8. Anda sedang mengerjakan tugas PTK di perpustakaan
Dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman guru Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. menyuruh untuk bertanya ke petugas perpustakaan, B. menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, C. memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja, D. meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda, E. mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Teman-teman, jangan kepancing sama jawaban yang paling panjang, berarti itu adalah jawaban yang benar. Tidak teman-teman, tidak selamanya seperti itu. Walaupun ada beberapa soal yang memang jawaban panjang adalah jawaban yang paling banyak poin plusnya, teman-teman. Tapi untuk kali ini nomor 8, D itu tidak akan kita pilih, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini, teman-teman, ada clue-nya. Awas ya, setiap soal, setiap jawaban itu beda-beda, teman-teman. Tergantung clue atau masalah yang ditimbulkan pada soal tersebut. Di sini 1 jam harus selesai, sedangkan teman Anda itu sedang mencari buku. Nah, Anda itu, teman-teman itu yang sedang menonton, misalkan dianalogikan sebagai orang yang sedang mengerjakan PTK di perusahaan itu, belum tahu bahwa letak buku itu tuh di mana. Kalau misalkan teman-teman mencari buku tersebut, maka 1 jam ini selesai, teman-teman, tidak akan bisa dilaksanakan atau tidak akan tepat untuk mengerjakan PTK itu. Sedangkan bukunya pun belum tentu dapat karena teman-teman belum tahu posisi bukunya di mana. Yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan karena petugas perpustakaan adalah orang yang ahli dalam ruangan tersebut, yang paham di mana letak buku tersebut. Yang pertama, dia efisiensi, langsung bukunya ketemu. Kedua, teman-teman 1 jam juga ini sudah bisa selesai PTK-nya. Jadi kedua itu bisa diselesaikan. Bukan berarti kita nggak solider, teman-teman, tapi kita akan pilih jalur yang memang itu tepat guna dan efisien. Nah, jadi opsinya adalah yang A, teman-teman semua. Memberikan solusi kepada orang tersebut langsung tepat guna karena belum tentu kita tahu posisi buku tersebut. Yang ditanyakan menjadi tidak efektif kalau menanyakan ke kita. Sedangkan di sini clue-nya adalah 1 jam lagi harus selesai. Ya, kalau misalkan di soalnya itu tidak terburu-buru mungkin beda persoalan lagi, teman-teman. Tapi kalau di sini kan sedang ditunggu nih, teman-teman. Jadi kita harus pilih option yang benar-benar bisa kita cermati, yang bisa menyelesaikan tanpa harus menimbulkan masalah baru lagi. Oke, teman-teman ya. Bisa, teman-teman. Kita lihat lagi ya di soal nomor 9. Anda seorang guru baru di sebuah sekolah. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada sekolah tempat Anda bekerja. Padahal di sekolah Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah yang mana? Apakah A. menerima keluhan para konsumen? Itu para konsumen itu berarti ini, teman-teman, kita ganti aja. Para orang tua siswa. Sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Itu E ya, teman-teman ya. Yang E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi yang tepat yang mana ya, teman-teman? Kira optionnya yang mana ya? Ternyata yang B nih, teman-teman. Kenapa bisa yang B? Yang B itu menerima dan menanggapi keluhan. Pertama kita terima dulu sebagai pelayan publik dan menanggapi langsung keluhan sembari mengajarkan. Mengajarkan ini adalah tindakan kita supaya orang tua siswa tersebut bisa menggunakan keluhan atau aplikasi online untuk menyampaikan keluhan tersebut. Menerima sebagai pelayan publik dalam konteks apapun kita diberikan kesempatan untuk selalu ramah kepada penerima jasa. Kemudian setelahnya kita akan memberikan solusi sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan metode online karena lebih efisien. Yang pertama kita selesaikan dulu, teman-teman, tentang keluhan online-nya. Kedua kita ajari. Ketiga kita tetap kita tetap memberikan pelayanan dengan menerima dan menanggapi dengan baik, sopan dan santun kepada penerima layanannya, itu masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua siswa tersebut. Jadi itu bisa kita berikan di win-win solution ini di soal nomor 9 ini, teman-teman semua. Makanya teman-teman semua silakan kita belajar bareng, teman-teman, di kelas P3K Guru. Insya Allah di angkatan keempat ya, teman-teman ya. Kita akan coba untuk membedah soal-soal dengan kesesuaian kerja di P3K Guru ini. Let's go, teman-teman ya, di soal terakhir nih di nomor 10. Dengan perkembangan IT yang pesat, terutama banyak guru yang terbantu oleh AI, sebuah teknologi masa kini dengan bantuan robot.
Bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Nah, posisikan kita itu sebagai gurunya nih teman-teman. A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja kita sebagai guru. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Yang E jelas kita nggak akan pilih. Yang D, lihat teman-teman, belajar teknologi informasi agar mengerjakan tugas dengan baik. Oke, kita akan checklist teman-teman. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Ini pun masuk teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi deh. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Nah, kita akan delete teman-teman. Kenapa sih hanya menyukai bidang tersebut teman-teman? Kan diperuntukkan untuk apa? Nah, itu harus jangan sampai lupa. Belajar teknologi informasi yang option A dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nah, menurut saya adalah yang A teman-teman, yang paling tepat. Kenapa? Karena kita bersemangatnya untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja. Kalau kinerja ini kita perbaiki, maka pelayan publik kita, seorang pelayan publik itu bisa meningkat kompetensinya. Kalau misalkan meningkat kompetensinya, maka layanan akan diberikan kepada orang tua siswa itu lebih baik lagi, lebih puas lagi. Entah itu cara mengajarnya, entah itu cara berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, itu lebih teman-teman akan lebih baik lagi. Karena apa? Bantuan dari teknologi informasi ini. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Pelayan publik juga sebagai agen pembelajaran setiap waktu karena transformasi teknologi terus berkembang. Ditambah lagi ada opsi bukan saja cepat selesai, tapi rasa semangat yang diberikan untuk perbaikan kinerja. Karena cepat selesai bukan berarti memperbaiki kinerja yang ada teman-teman. Jadi kalau misalkan memperbaiki kinerja yang ada, itu adalah poin yang lebih tinggi lagi. Seperti itu teman-teman ya. Ingat teman-teman, beda soal, beda lagi pemecahan masalahnya. Kalau ada beda soal, teman-teman coba selidiki. Kalau udah selidiki, teman-teman semua pecahkan, analogikan, posisikan kita ada di soal tersebut, ada di cerita itu. Insya Allah teman-teman pasti bisa ngerjainnya. Kalau misalkan teman-teman ada pada posisi soal tersebut, dianalogikan teman-teman semua. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa di subscribe di channel kedua ini. Teman-teman juga jangan lupa subscribe di channel tercapaian X Navigator Guru, karena dua-dua channel ini teman-teman akan terus memberikan video-video. Mudah-mudahan ini bisa menemani teman-teman semua menjadi ASN dan terus belajar. Terima kasih teman-teman ya. Dadah.